Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Anak-anakku semua, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma waryukni fahma. Amin. Anak-anakku semuanya, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran akuntansi keuangan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu KD 3.3 menganalisis metode langsung dan metode cadangan untuk piutang tidak tertagih. Sedangkan KD 4.3 melakukan pencatatan metode langsung dan metode cadangan untuk piutang tidak tertagih. Anak-anakku semua, pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas materi yang berkaitan dengan pengukuran dan pengakuan piutang. Piutang usaha dalam laporan keuangan dihitung sesuai dengan nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih piutang usaha didapatkan dari jumlah piutang usaha dikurangi dengan piutang tidak tertagih. Perusahaan yang melakukan penjualan barang atau jasa secara kredit kemungkinan akan mendapatkan resiko adanya piutang yang tidak bisa tertagih. Pelanggan atau debitor kemungkinan tidak membayar utangnya karena alasan tertentu, sehingga akan menyebabkan adanya piutang yang tidak bisa tertagih. Piutang yang sekiranya tidak dapat ditagih setelah berbagai upaya dilakukan, maka diputuskan untuk melakukan penghapusan piutang. Penghapusan piutang merupakan salah satu data pengurang piutang. Selanjutnya, unit organisasi yang terkait dalam penghapusan piutang. Yang pertama adalah bagian kredit. Yang kedua, bagian kartu piutang. Yang ketiga, bagian jurnal. Dan yang keempat, bagian buku besar. Selanjutnya, metode pencatatan piutang tidak tertagih. Ada dua metode pencatatan piutang tidak tertagih. Yang pertama, metode langsung atau disebut dengan direct write-off method. Sedangkan metode yang kedua disebut dengan metode tidak langsung atau disebut dengan indirect write-off method atau disebut dengan metode cadangan atau allowance method. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana pencatatan piutang tidak tertagih menggunakan metode langsung. Kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih dicatat langsung sebagai beban pada periode saat terjadinya penghapusan piutang. Jadi, apabila ada piutang perusahaan yang memang telah dihapuskan dari perusahaan, maka pada saat itu juga akan kita catat sebagai beban. Nah, dalam metode langsung ini ada kelemahannya. Kelemahannya adalah pengakuan beban atau kerugian piutang yang tidak relevan ketika pencatatan piutang dengan penghapusan piutang berbeda periodenya. Nah, selanjutnya, bagaimana pencatatannya? Pada saat terjadi penghapusan piutang dengan metode langsung, maka perusahaan akan membuat jurnal sebagai berikut. Beban kerugian piutang di sebelah debit dan piutang dagang di sebelah kredit.
Nah, selanjutnya, apabila piutang A yang sudah dihapuskan sebelumnya, suatu saat dengan tiba-tiba atau pemberitahu sebelumnya melaksanakan pelunasan pembayaran, kejadian ini dicatat dengan metode langsung, tinggal membalik jurnalnya saja dengan nilai yang sama. Nah, sehingga jurnalnya adalah sebagai berikut. Piutang dagang di sebelah debit, beban kerugian piutang di sebelah kredit. Kemudian pada saat piutang A membayar pelunasannya dengan uang tunai, maka kita akan membuat jurnal dengan mendebit akun kas dan mengkredit piutang dagang. Selanjutnya, bagaimana pencatatan piutang tidak tertagih? Apabila menggunakan metode penghapusan tidak langsung atau disebut dengan metode cadangan. Dalam metode ini, setiap akhir tahun akan dilakukan penafsiran dari jumlah piutang dagang yang kemungkinan tidak dapat ditagih untuk dibentuk rekening cadangan kerugian piutang dengan rekening lawan beban penghapusan piutang. Jadi, perusahaan di akhir tahun itu menetapkan berapa toh taksiran piutang yang tidak bisa ditagih. Sehingga pada saat sudah ditentukan berapa jumlah taksiran piutang yang tidak bisa ditagih, maka akan dibuatkan jurnal penyesuaian. Jurnalnya seperti apa? Jurnalnya adalah dengan mendebit akun beban kerugian piutang dan mengkredit akun cadangan kerugian piutang. Kemudian pada saat debitur yang menyatakan tidak dapat membayar dan oleh perusahaan diadakan penghapusan, maka akan diadakan pencatatan jurnal penghapusan piutang dengan mengurangkan cadangan yang sudah dibentuk dengan cara sebagai berikut. Nah, kita debit akun cadangan kerugian piutang dan kita kredit akun piutang dagang. Jurnal ini dibuat apabila penghapusan piutang dengan metode cadangan. Kemudian, apabila debitur yang sudah dihapuskan menyatakan bersedia melunasinya, maka akan kita aktifkan kembali rekening piutangnya dengan jurnal sebagai berikut. Nah, kita debit akun piutang dagang, kemudian kita kredit akun cadangan kerugian piutang. Jika debitur yang sudah kita hapuskan kemudian datang dan langsung melunasi utangnya, maka kita buatkan jurnal sebagai berikut. Debitnya akun kas dan kreditnya adalah akun piutang dagang. Setelah Ibu menyampaikan pencatatan metode langsung dan metode tidak langsung untuk piutang tidak tertagih, maka di sini Ibu akan menyampaikan apa saja perbedaan antara metode langsung dan metode tidak langsung untuk piutang tidak tertagih. Silakan diperhatikan anak semuanya. Yang pertama, kerugian piutang tak tertagih dicatat pada metode penerimaan piutang berdasarkan jumlah piutang yang dihapuskan. Nah, itu untuk metode langsung. Bagaimana untuk metode tidak langsung? Untuk metode tidak langsung, kerugian piutang tak tertagih dicatat pada metode terjadinya piutang. Jadi berdasarkan taksiran, tentunya dengan melalui jurnal penyesuaian. Nah, di akhir periode, setelah ditentukan taksiran piutang tak tertagih itu berapa jumlahnya, maka kita buatkan jurnal penyesuaian dengan mendebit akun beban kerugian piutang dan mengkredit akun cadangan kerugian
piutang. Kemudian, perbedaan yang kedua, pada saat terjadi penghapusan piutang, metode langsung di jurnal dengan mendebit akun beban kerugian piutang dan mengkredit akun piutang dagang. Sedangkan metode tidak langsung pada saat terjadi penghapusan piutang dengan cara mendebit akun cadangan kerugian piutang dan mengkredit akun piutang dagang. Jadi di sini perbedaannya adalah hanya akun yang berada di sebelah debit. Metode langsung menggunakan akun beban kerugian piutang di sebelah debit, sedangkan metode tidak langsung menggunakan akun cadangan kerugian piutang. Kemudian untuk selanjutnya, bagaimana pada saat debitur menyatakan sanggup membayar? Untuk metode langsung, kita debit akun piutang dagang dan kita kredit akun beban kerugian piutang. Sedangkan untuk metode tidak langsung, kita debit akun piutang dagang dan kita kredit akun cadangan kerugian piutang. Nah, di sini juga perbedaannya hanya pada akunnya yang berada di sebelah kredit. Metode langsung menggunakan akun beban kerugian piutang, sedangkan metode tidak langsung menggunakan akun cadangan kerugian piutang yang berada di sebelah kredit. Kemudian selanjutnya, pada saat menerima pembayaran dari debitur yang menyatakan sanggup membayar. Ini jurnalnya sama, metode langsung dan metode tidak langsung, dengan mendebit akun kas dan mengkredit akun piutang dagang. Kemudian yang terakhir, jika piutang sudah dihapuskan, kemudian debitur membayar, maka jurnal yang harus dibuat dengan metode langsung adalah dengan mendebit akun kas dan mengkredit akun beban kerugian piutang. Sedangkan dengan metode tidak langsung, kita debit akun kas dan mengkredit akun cadangan kerugian piutang. Demikian anakku semuanya, pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Matur nuwun, kita ketemu lagi pada minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.